Inilah kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat. Yang belum subscribe, ayo kawan, di-subscribe dulu ya, terima kasih. Di kota Mekah yang bercahaya, di tengah gurun yang luas dan di bawah langit yang penuh bintang, seorang bayi terlahir yang kelak akan menjadi pembawa cahaya bagi seluruh umat manusia. Hari itu adalah Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Sang ibu Aminah binti Wahab merasakan ketenangan yang luar biasa saat melahirkan. Meskipun ia sendiri, tanpa kehadiran suaminya Abdullah bin Abdul Muthalib, yang telah wafat sebelum putranya lahir, hatinya penuh dengan kebahagiaan. Dalam kesendiriannya, ia merasakan tanda-tanda kebesaran yang menyertai kelahiran putranya. Malam itu, langit bersinar lebih terang dari biasanya. Riak-riak cahaya tampak menghiasi cakrawala, seolah-olah memberi pertanda bahwa seorang manusia istimewa telah datang ke dunia. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa di negeri jauh, api suci kaum Majusi yang telah menyala selama ribuan tahun, tiba-tiba padam, serta patung-patung berhala runtuh. Sang ibu Aminah binti Wahab merasakan ketenangan yang luar biasa saat melahirkan. Meskipun ia sendiri, tanpa kehadiran suaminya Abdullah bin Abdul Muthalib, yang telah wafat sebelum putranya lahir, hatinya penuh dengan kebahagiaan. Dalam kesendiriannya, ia merasakan tanda-tanda kebesaran yang menyertai kelahiran putranya. Malam itu, langit bersinar lebih terang dari biasanya. Riak-riak cahaya tampak menghiasi cakrawala, seolah-olah memberi pertanda bahwa seorang manusia istimewa telah datang ke dunia. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa di negeri jauh, api suci kaum Majusi yang telah menyala selama ribuan tahun, tiba-tiba padam, serta patung-patung berhala runtuh. Ketika bayi itu lahir, Aminah melihat cahaya keluar dari dirinya, menerangi istana-istana Syam di kejauhan. Dengan penuh kasih, ia memberinya nama Muhammad, sebuah nama yang belum pernah banyak digunakan oleh orang-orang Quraisy saat itu, namun kelak akan dikenal dan dimuliakan di seluruh penjuru dunia. Kabar kelahiran Muhammad pun sampai kepada Abdul Muthalib, kakeknya yang sangat terpandang di Mekah. Dengan hati penuh syukur, ia membawa bayi itu ke Ka'bah, bersujud kepada Allah, dan memanjatkan doa agar cucunya menjadi manusia yang besar dan penuh berkah. Ia pun menyelenggarakan walimah sebagai tanda syukur dan memberi nama bayi itu Muhammad, yang berarti terpuji. Beberapa hari kemudian, sesuai dengan tradisi Arab, Muhammad diserahkan kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad, Halimah As-Sa'diyah, untuk disusui dan diasuh di pedalaman. Sejak itu, kehidupan Muhammad kecil dipenuhi berkah, bahkan hewan ternak Halimah yang sebelumnya kurus dan kekurangan air susu tiba-tiba menjadi sehat dan berlimpah. Setelah diserahkan kepada Halimah As-Sa'diyah, kehidupan Muhammad kecil dipenuhi dengan keberkahan yang luar biasa. Sebelum kedatangannya, keluarga Halimah hidup dalam kesulitan. Kuda dan unta mereka lemah, air susu ternak mereka hampir kering, dan ladang-ladang mereka tandus. Namun, sejak Muhammad berada dalam asuhannya, keajaiban terjadi. Hewan ternak mereka tiba-tiba menjadi gemuk, air susu berlimpah, dan kehidupan mereka jauh lebih baik daripada sebelumnya. Di dusun Bani Sa'ad, Muhammad tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan penuh adab. Ia bermain bersama anak-anak lainnya, namun ada yang membuatnya berbeda. Ia tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berbohong, dan selalu menunjukkan sikap yang tenang serta penuh kasih sayang. Suatu hari, terjadi peristiwa luar biasa yang dikenal sebagai peristiwa pembelahan dada. Ketika Muhammad kecil bermain bersama saudara-saudara susuannya di padang pasir, tiba-tiba datang dua sosok malaikat. Mereka membaringkan Muhammad, membelah dadanya, dan mencuci hatinya dengan air Zam-Zam. Salah satu dari mereka berkata, "Ini adalah bagian dari setan yang ada dalam hatinya." lalu membuangnya. Setelah itu, hati Muhammad dikembalikan ke tempatnya, dan dadanya dijahit kembali. Melihat kejadian ini, anak-anak lain berlarian menuju rumah Halimah, dan menceritakan bahwa Muhammad telah dibawa oleh dua orang misterius. Halimah dan suaminya bergegas mencari Muhammad dan menemukannya dalam keadaan pucat. Mereka pun khawatir dan memutuskan untuk mengembalikan Muhammad kepada ibunya, Aminah, di Mekah. Setelah beberapa tahun tinggal bersama Halimah, Muhammad kembali kepada ibunya, Aminah binti Wahab. Aminah sangat menyayanginya dan sering menceritakan kisah ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, yang meninggal sebelum ia lahir. Ketika Muhammad berusia 6 tahun,
Aminah mengajaknya melakukan perjalanan ke Madinah, tempat keluarga dari pihak ayahnya tinggal. Namun, dalam perjalanan pulang ke Mekah, takdir berkata lain. Aminah jatuh sakit dan wafat di daerah Abwa, sebuah tempat antara Mekah dan Madinah. Muhammad kecil kini menjadi yatim piatu. Ia menangis di samping jasad ibunya, merasakan kehilangan yang mendalam. Namun, Allah telah menyiapkan penjagaan terbaik untuknya. Ummu Aiman, pembantu setia keluarga, membawa Muhammad kembali ke Mekah. Setelah ibunya wafat, Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, seorang pemimpin terhormat di Mekah. Sang kakek sangat menyayanginya, bahkan seringkali membiarkannya duduk di tempat kehormatan di dekat Ka'bah, sesuatu yang tidak diizinkan bagi anak-anak lainnya. Namun, 2 tahun kemudian, saat Muhammad berusia 8 tahun, Abdul Muthalib juga wafat. Kini, ia benar-benar sebatang kara. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib berpesan agar Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, yang merupakan saudara kandung ayahnya. Abu Thalib menerima tugas itu dengan penuh kasih sayang. Meskipun ia tidak kaya, ia memperlakukan Muhammad seperti anaknya sendiri. Sejak kecil, Muhammad telah merasakan pahitnya hidup sebagai anak yatim. Namun ia tetap tumbuh menjadi sosok yang kuat, sabar, dan memiliki akhlak yang luhur. Sejak kecil, Muhammad tidak suka bermalas-malasan. Ia mulai membantu pamannya dengan menggembalakan kambing di padang pasir Mekah. Pekerjaan ini mengajarkannya kesabaran, ketekunan, dan kepedulian terhadap makhluk lain. Saat remaja, ia mulai berdagang mengikuti perjalanan kafilah Quraisy. Ia terkenal dengan kejujurannya, sehingga mendapat julukan Al-Amin, yang terpercaya. Orang-orang Quraisy percaya kepadanya, dan setiap transaksi yang ia lakukan selalu adil dan penuh keberkahan. Kejujurannya dalam berdagang menarik perhatian seorang saudagar kaya bernama Khadijah binti Khuwailid. Ia mengutus Muhammad untuk berdagang ke negeri Syam, dan ketika melihat betapa jujurnya Muhammad, ia terpesona dan akhirnya mengutus seseorang untuk melamarnya. Setelah perjalanan dagangnya ke negeri Syam, Muhammad SAW kembali ke Mekah dengan membawa keuntungan besar bagi Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar kaya dan terpandang. Khadijah, yang telah lama mendengar tentang kejujuran dan akhlak mulia Muhammad, semakin yakin bahwa ia bukanlah lelaki biasa. Melalui seorang sahabatnya, Nafisah binti Muniyah, Khadijah mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengan Muhammad. Muhammad, yang saat itu berusia 25 tahun, menerima lamaran tersebut setelah berdiskusi dengan pamannya, Abu Thalib. Akhirnya, pernikahan antara Muhammad dan Khadijah pun dilangsungkan dengan penuh kebahagiaan. Khadijah adalah istri yang penuh kasih sayang dan selalu mendukung Muhammad dalam segala hal. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai beberapa anak, di antaranya Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Kehidupan rumah tangga mereka penuh dengan kedamaian, dan Muhammad menjalani hidup sebagai seorang suami yang penyayang serta pedagang yang jujur dan terpercaya. Seiring berjalannya waktu, kejujuran dan kebijaksanaan Muhammad semakin dikenal di kalangan penduduk Mekah. Ia diberi gelar Al-Amin, yang berarti yang terpercaya. Orang-orang Quraisy sering meminta pendapatnya dalam berbagai masalah, karena mereka tahu bahwa Muhammad tidak akan pernah berbohong atau berbuat curang. Salah satu peristiwa besar yang menunjukkan kebijaksanaan Muhammad terjadi ketika Ka'bah mengalami renovasi. Setelah pembangunan selesai, suku-suku Quraisy berselisih tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Hampir saja pertikaian besar terjadi, tetapi akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan keputusan kepada Muhammad. Dengan kecerdasannya, Muhammad menyarankan agar Hajar Aswad diletakkan di atas sehelai kain. Ia kemudian meminta setiap pemimpin suku untuk memegang ujung kain tersebut dan mengangkatnya bersama-sama. Setelah itu, Muhammad sendiri yang mengambil batu itu dan meletakkannya di tempatnya. Keputusan ini diterima oleh semua pihak, dan konflik pun berhasil dihindari. Meskipun memiliki kehidupan yang stabil dan dihormati, Muhammad sering merasa gelisah melihat keadaan masyarakat Mekah. Penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan kemerosotan moral membuat hatinya sedih. Ia sering menyendiri dan merenung di Gua Hira, sebuah tempat yang terletak di Jabal Nur, beberapa kilometer dari Mekah. Di gua yang sunyi itu, Muhammad menghabiskan waktu untuk beribadah dan mencari jawaban atas kegelisahannya. Ia mulai menjauh dari kebiasaan buruk masyarakatnya dan semakin dekat kepada Allah.
ia tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, hidupnya akan berubah selamanya. Turunnya wahyu pertama. Pada suatu malam di bulan Ramadan, ketika Muhammad berusia 40 tahun, ia sedang berada di Gua Hira dalam keadaan merenung. Tiba-tiba, datanglah malaikat Jibril dan berkata, "Iqra, bacalah." Muhammad terkejut dan menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril lalu memeluknya erat hingga terasa sesak. Kemudian melepaskannya dan kembali berkata, "Iqra." Muhammad tetap menjawab bahwa ia tidak bisa membaca. Peristiwa ini terjadi hingga 3 kali. Hingga akhirnya Jibril menyampaikan wahyu pertama dari Allah. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Surat Al-A'la 1-5. Setelah kejadian ini, Muhammad segera pulang ke rumah dalam keadaan gemetar. Ia berkata kepada Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah segera menenangkannya dan bertanya apa yang telah terjadi. Setelah mendengar cerita Muhammad, Khadijah meyakinkannya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya dan bahwa ia telah dipilih untuk tugas yang besar. Khadijah kemudian membawa Muhammad ke rumah Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang memahami kitab-kitab suci sebelumnya. Setelah mendengar cerita Muhammad, Waraqah berkata, "Itu adalah malaikat yang sama yang diutus kepada Musa. Engkau adalah nabi yang telah lama dinantikan oleh umat manusia." Namun, Waraqah juga memperingatkan bahwa Muhammad akan menghadapi penolakan dan penderitaan. Sejak saat itu, Muhammad menyadari bahwa ia telah dipilih sebagai utusan Allah untuk menyampaikan agama yang benar kepada umat manusia. Awalnya, ia berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mengajak orang-orang terdekatnya untuk menyembah Allah. Khadijah adalah orang pertama yang beriman, diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan Zaid bin Haritsah. Lambat laun, Islam mulai menyebar, tetapi perlawanan dari kaum Quraisy pun semakin keras. Mereka tidak ingin kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan dakwah Muhammad. Namun, dengan kesabaran, keteguhan, dan pertolongan Allah, Islam terus berkembang, hingga akhirnya cahaya kebenaran menyinari seluruh dunia. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah untuk mulai berdakwah secara terbuka. Firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94 menyatakan, "Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." Surat Al-Hijr 94. Maka Nabi Muhammad naik ke Bukit Syafa dan memanggil suku Quraisy. Ketika orang-orang berkumpul, beliau berkata, "Wahai kaum Quraisy, jika saudaraku berkata kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan musuh yang siap menyerang, apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Tentu. Kami tidak pernah mendengar engkau berbohong." Kemudian Nabi berkata, "Aku adalah utusan Allah. Aku memperingatkan kalian tentang azab yang pedih jika kalian tidak beriman kepadanya. Tinggalkan penyembahan berhala dan sembahlah Allah yang Maha Esa." Namun, salah seorang pemuka Quraisy menentangnya dengan keras dan mencemuh ajarannya. Sejak saat itu, kaum Quraisy mulai menentang Islam dengan lebih keras. Ketika jumlah pengikut Nabi semakin bertambah, para pemimpin Quraisy semakin marah. Mereka mulai melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Islam, termasuk dengan menyiksa para pengikut Nabi. Bilal bin Rabah, seorang budak yang masuk Islam, dijemur di bawah terik matahari dan dadanya ditindih batu besar. Namun, dalam penderitaannya, ia tetap mengucapkan, "Ahad, Ahad, Allah Maha Esa." Keluarga Yasir, yaitu Yasir, Sumayyah, dan Ammar, juga mengalami penyiksaan berat karena keimanan mereka. Kaum muslimin lainnya juga mengalami tekanan, baik secara fisik maupun sosial, dari masyarakat Quraisy. Melihat penderitaan para pengikutnya, Nabi Muhammad menyarankan mereka untuk berhijrah ke Habasyah, Ethiopia. Negus, Najasin, penguasa di sana, menerima mereka dengan baik dan memberikan perlindungan, meskipun Quraisy berusaha membawa mereka kembali. Ketika Islam semakin berkembang, para pemuka Quraisy merasa terancam. Mereka lalu bersepakat untuk memboikot Nabi Muhammad dan pengikutnya. Pemboikotan ini melarang kaum muslimin untuk berdagang, menikah, atau berinteraksi dengan siapapun di Mekah. Akibatnya, Nabi dan para pengikutnya mengalami kesulitan besar
terutama dalam memenuhi kebutuhan makanan. Mereka bahkan harus bertahan dengan hanya makan dedaunan dan akar-akaran di lembah Abu Thalib, tempat mereka mengungsi selama 3 tahun. Setelah beberapa waktu, beberapa pemuka Quraisy yang masih memiliki hati nurani merasa iba dan membatalkan pemboikotan tersebut. Tidak lama setelah pemboikotan berakhir, Nabi Muhammad menghadapi cobaan besar. 2 orang yang paling mendukungnya wafat dalam waktu yang berdekatan. Abu Thalib, pamannya yang selama ini melindunginya dari gangguan Quraisy. Khadijah binti Khuwailid, istrinya yang selalu mendukungnya dalam perjuangan dakwah. Kehilangan mereka membuat Nabi sangat sedih, dan tahun itu dikenal sebagai Tahun Kesedihan, Amul Huzn. Setelah kematian Abu Thalib, kaum Quraisy semakin berani menyakiti Nabi, karena ia tidak lagi memiliki perlindungan keluarga yang kuat. Setelah menghadapi perlawanan yang semakin keras di Mekah, Nabi Muhammad memutuskan untuk berdakwah ke Thaif, sebuah kota di dekat Mekah. Namun, penduduk Thaif tidak hanya menolak dakwahnya, tetapi juga menghina dan melempari beliau dengan batu hingga terluka. Dengan penuh kesedihan, Nabi berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan perlindungan. Dalam perjalanan pulang, Allah menghiburnya dengan mengirimkan malaikat yang menawarkan untuk membinasakan penduduk Thaif. Namun, dengan kelembutan hatinya, Nabi menolak dan justru berdoa agar kelak mereka mendapatkan hidayah. Di tengah kesedihannya, Allah memberikan mukjizat luar biasa kepada Nabi Muhammad, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra, Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram, Mekah ke Masjidil Aqsa, Yerusalem dalam waktu yang sangat singkat. Mi'raj, dari sana, Nabi naik ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Dalam perjalanan ini, Nabi bertemu dengan para nabi terdahulu dan menerima perintah langsung dari Allah, yaitu sholat 5 waktu. Ketika kembali ke Mekah dan menceritakan peristiwa ini, banyak orang Quraisy menertawakannya dan menganggapnya mustahil. Namun, para pengikutnya tetap teguh dalam keimanan mereka. Hijrah ke Madinah adalah awal kebangkitan Islam. Karena tekanan di Mekah semakin berat, Nabi mulai mencari tempat lain untuk menyebarkan Islam. Penduduk dari Yatsrib, Madinah, sebuah kota di utara Mekah, mulai menerima ajaran Islam dan berjanji untuk melindungi Nabi dan para pengikutnya. Setelah mendapatkan izin dari Allah, Nabi Muhammad mulai menyusun rencana hijrah. Para pengikutnya berangkat secara diam-diam, sementara beliau sendiri menunggu waktu yang tepat. Ketika orang Quraisy mengetahui rencana ini, mereka bersekongkol untuk membunuh Nabi Muhammad. Namun, dengan pertolongan Allah, Nabi berhasil keluar dari Mekah bersama sahabatnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dalam perjalanan, mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari pengejaran Quraisy. Saat para pencari hampir menemukan mereka, Abu Bakar merasa cemas, tetapi Nabi menenangkannya dengan berkata, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Surat At-Taubah ayat 40. Setelah perjalanan yang penuh tantangan, Nabi akhirnya tiba di Madinah, di mana penduduknya menyambut beliau dengan penuh kegembiraan. Mereka menggelar acara penyambutan dan melantunkan syair. Tula'al badru alaina, telah muncul bulan purnama di tengah-tengah kami. Madinah pun menjadi tempat lahirnya masyarakat Islam yang pertama, dengan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Di kota ini, Islam mulai berkembang dengan pesat dan menjadi kekuatan yang akan mengubah sejarah dunia. Setelah tiba di Madinah, Nabi Muhammad SAW segera membangun masyarakat Islam yang berlandaskan keadilan dan persaudaraan. 3 langkah utama yang beliau lakukan adalah membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan pemerintahan. Kamu persaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar. Kaum Muhajirin, para pendatang dari Mekah, dipersaudarakan dengan kaum Ansyar, penduduk asli Madinah, menyusun Piagam Madinah, perjanjian yang mengatur hubungan antara umat Islam dan komunitas lain di Madinah, termasuk suku-suku Yahudi. Madinah berkembang menjadi negara Islam pertama yang berdaulat, dengan Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya. Namun, tantangan besar masih menghadang, terutama dari kaum Quraisy di Mekah yang tidak terima dengan berkembangnya Islam. Perang Badar, kemenangan yang meneguhkan Islam. Pada tahun kedua Hijriah, kaum Quraisy Mekah mengirim pasukan besar untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Nabi Muhammad bersama sekitar 313 pasukan menghadapi mereka di Perang Badar. Meskipun jumlah kaum muslim jauh lebih sedikit dibanding pasukan Quraisy yang berjumlah sekitar 1.000 orang, mereka tetap bertempur dengan penuh keyakinan. Dalam pertempuran ini, kaum muslim meraih kemenangan besar,
yang menjadi titik balik dalam perjuangan Islam. Perang Uhud, ujian kesabaran dan keteguhan. Setahun setelah kekalahan di Badar, kaum Quraisy kembali menyerang dengan pasukan yang lebih besar, sekitar 3.000 prajurit. Mereka bertempur dengan kaum Muslim di Gunung Uhud. Pada awalnya, kaum Muslim unggul. Namun, karena sebagian pasukan melanggar perintah Nabi dengan meninggalkan posisi mereka, pasukan Quraisy berhasil melakukan serangan balik. Dalam perang ini, banyak sahabat gugur, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang sangat dicintainya. Meskipun mengalami kekalahan, kaum Muslim tetap teguh dalam keimanan mereka, dan Nabi terus membimbing mereka menuju kemenangan yang lebih besar. Perang Khandak, strategi dan kemenangan diplomasi. Pada tahun ke-5 Hijriah, kaum Quraisy bersama sekutu-sekutunya mengumpulkan 10.000 pasukan untuk menyerang Madinah. Kaum Muslim yang hanya berjumlah 3.000 orang tidak mungkin menghadapi mereka secara langsung. Atas saran seorang sahabat dari Persia, Salman Al-Farisi, Nabi Muhammad memerintahkan penggalian parit besar, Khandak, di sekitar Madinah. Taktik ini berhasil menghambat musuh, hingga mereka akhirnya mundur karena kelelahan dan perpecahan di antara sekutu mereka. Peristiwa ini menunjukkan kecerdasan strategi Nabi dan semakin memperkuat kedudukan Islam. Perjanjian Hudaybiyah, kemenangan tanpa perang. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad dan para sahabat berangkat ke Mekah dengan niat menunaikan ibadah umrah. Namun, kaum Quraisy tidak mengizinkan mereka masuk. Setelah perundingan panjang, perjanjian Hudaybiyah pun disepakati. Meskipun isi perjanjian tampak menguntungkan Quraisy, sebenarnya itu adalah kemenangan diplomasi bagi Islam. Dalam 2 tahun berikutnya, Islam berkembang pesat dan banyak orang yang masuk Islam, termasuk beberapa pemimpin Quraisy. Pada tahun ke-8 Hijriah, setelah kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad memimpin 10.000 pasukan Muslim menuju Mekah. Namun, beliau tidak datang untuk membalas dendam. Sebaliknya, beliau memasuki Mekah dengan penuh kedamaian dan memberikan pengampunan umum kepada penduduknya. Kaum Quraisy yang dulu menentangnya dengan keras, akhirnya menerima Islam. Nabi kemudian menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah, mengembalikannya sebagai tempat ibadah kepada Allah yang Maha Esa. Haji Wada dan wafatnya Nabi Muhammad. Pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad menunaikan haji terakhirnya, yang dikenal sebagai Haji Wada, haji perpisahan. Di sana, beliau menyampaikan khutbah wada yang berisi pesan-pesan penting tentang persatuan, keadilan, dan hak asasi manusia. Setelah kembali ke Madinah, kondisi kesehatan Nabi mulai menurun. Pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW wafat di rumahnya, di pangkuan istrinya Aisyah radhiyallahu anhu. Kabar wafatnya Nabi membuat umat Islam sangat berduka. Namun Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan mereka dengan berkata, Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Demikianlah kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari kelahiran hingga wafatnya. Perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam telah membawa perubahan besar bagi dunia, yang pengaruhnya masih terasa hingga hari ini. Yang sudah subscribe insya Allah mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.